Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih banyak atas semua dukungannya, atas semua partisipasinya yang sudah like, comment, share. Terima kasih banyak. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalian semua harus sehat, harus berbahagia, harus dalam keadaan sukses teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Kenapa kita nggak boleh semoga? Karena kalau semoga itu kita masih berandai-andai. Tapi kalau harus sehat, harus bahagia, harus kaya, harus selalu sehat, itu insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, masih dalam cerita yang sama, cerita misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Saya menceritakan kisah perjalanan. Jadi ini nih penyembuhan orang yang mengalami gangguan jiwa teman-teman. Itu saya menyembuhkan dia itu selama sekarang masih dalam proses, tapi sekarang sudah bisa diajak ngomong. Nah, ceritanya tuh begini. Waktu namanya tuh sebut saja Amir. Nah, Amir ini masih umuran belasan tahun lah, 20 tahun belum ada. Jadi dia ini teman-teman, tadinya pergi sama teman-temannya ke hutan, sebut saja hutan karet lah ya, hutan karet. Maaf, saya harus samarkan karena ini nanti jadi Nah, Amber ini pergi ke hutan karet bersama teman-temannya. Sampai suatu ketika si Amir ini melihat anak kecil teman-teman. Anak kecil ini lari sama Amir ini, diikutin sama Amir ini. Nah, maksud dari Amir mengikuti anak kecil ini adalah dia tuh sebenarnya itu mau nanya, kok kamu di hutan karet ini mau ngapain gitu, sama anak kecil itu mau ditanya sama Amir. Hingga anak kecil ini semakin masuk ke dalam hutan teman-teman, masuk ke dalam hutan. Akhirnya si Amir ini terpisah sama teman-temannya. Dia baru sadarnya, baru ngehnya setelah dia di lingkungan gini, anak kecilnya ini udah nggak kelihatan. Terus Amir panik dia tuh terus ketemu sama ibu-ibu yang bawa kayu itu loh teman-teman, kayu bakar, ranting-ranting pohon itu loh. Ibu itu berkata begini, ayo Le, kamu nggak usah nyari temenmu, nanti nginep aja, soalnya udah mau malam. Kamu ikut ibu aja ke rumahnya ibu, nanti besok pulang, nanti tak tunjukin jalannya, kata ibu itu. Amir itu pun ikut teman-teman, ikut. Nah, setelah ikut, dikasih makan, Amir ini katanya juga masuk ke sebuah kampung teman-teman, kampung. Nah, Amir ini kan nginep di tempat ibu itu. Terus si Amir ini ingetnya tuh cuma 3 hari teman-teman, 3 hari. Amir tuh bilang gini, Bu, sudah 3 hari Bu, saya mau pulang gitu. Oh, nanti dulu, jangan pulang dulu, memangnya kamu nggak betah tinggal di sini, kan juga kamu sudah berteman sama anak-anak di kampung sini gitu. Samir itu bilang gini, enggak Bu, saya mau pulang, nanti dicari sama ibu saya, kata Amir itu begitu teman-teman. Nah,
Setelah itu ibunya ini, ya wes lah kalau nek kamu pulang, ya wes lah nek kamu pulang ayo tak anter gitu. Oh dia pun diantar lah sama ibu ini keluar teman-teman. Setelah diantar sama ibu ini keluar dari kampung itu, jadi di kampung ini Amir ini sama kehidupan seperti di kampung seperti biasanya. Nah si ibu ini bilang sama Amir, Damir, kamu sampai sini aja ya tak anternya katanya gitu. Tak anter ya. Oh iya bu. Nah diantar Amir tuh tahunnya tuh dari ketemu jalan aspal teman-teman. Jalan aspal dari hutan tuh. Iki loh nanti kowe ditunggu di sini, nanti mesti kamu nanya aja sama orang Mir. Oh iya bu. Nah, dari hutan karena itu menuju jalan raya itu dia diantar. Nah singkat cerita teman-teman, Amir ini karena kelelahan berjalan kan, dia setelah nengok ke belakang kan emang hutannya, ibu itu udah pulang aja, sudah pergi. Setelah Amir ini menengok ke belakang kan hutan, dia tuh saking takutnya teman-teman, takut pingsan lah dia di situ, pingsan. Dilalahnya Amir ini ketemu sama orang yang habis nyari motong kayu itu, belandong tuh teman-teman, belandong di hutan, terus dibawa, ditanyain lah rumahnya mana, tinggalnya di mana, kayak gitu, mau diantar pulang. Ternyata teman-teman ini Amir ini ketemunya ini di lain kabupaten, ini misalnya Karanganyar, dia ketemunya di Magetan. Tapi dia tuh linglung teman-teman, linglung, udah nggak. Ditanya kamu namanya siapa? Amir. Tapi rumahmu di mana? Nggak tahu, nggak inget, pokoknya nggak inget. Akhirnya inisiatif oleh warga itu, si Amir ini dibawalah ke polsek teman-teman, dibawa ke polsek hingga akhirnya ada salah seorang anggota polsek ini yang ini apa namanya, telepon lah, tahu bahwasanya ini anak itu pernah dicari gitu loh. Terus dia keinget kan, lalu teleponlah dia sama keluarganya ini. Keluarganya akhirnya dijemputlah keluarga ini. Itu Samir ini udah nggak inget siapa-siapa. Udah waktu dijemput keluarganya itu udah nangis tuh. Ternyata si Amir itu sudah hilang itu selama 7 bulan 8 hari teman-teman. Bayangin aja, dia di sananya 3 hari, tapi di sini tuh 7 bulan 8 hari. Nah, setelah itu Amir kan dibawa pulang, teman-teman, dibawa pulang. Ketemulah sama saya, orang tuanya kan gini, ini gimana mbak, kok nggak inget sama kita? Saya bilang, Bu, ini memang sebuah proses. Seseorang kalau sudah keluar dari alam seperti itu tidak bisa normal gitu. Jadi Amir ini emang nggak pernah ngamuk teman-teman. Selama ini pengobatan ini dia nggak pernah ngamuk itu nggak pernah. Nah, akhirnya saya beritahu ke ibunya. Selama saya ini Amir, dia tuh bercerita kayak lo keteko sih, dateng siapa Mir itu, rambutnya pendek, sininya rusak tuh mukanya, saya nggak mau sama dia. Dan mas saya lihat tuh, makanya diikutin ya mas. Terus dia ngobrol lagi sendiri, dia ngobrol. Terus setelah itu ada tanya, saya tahunya dia di sana itu ngapain, saya tahu kan ya. Terus Amir,
kamu masih inget ini enggak? Saya bawa satu barang, dia diem, terus dia bilang begini, Amir, ini kamu tahu nggak ini punya siapa? Kan itu baju ya dia. Ngonku, mbok colong ya kata gitu. Waduh, nuduh saya nyolong. Enggak, kan kamu waktu itu nitip ke Mbak Sri, nitip ke saya. Ya. Enggak, kamu nyolong ya. Bocah. Saya mikirnya gini, oh, orang stres. Terus Amber ini cerita gini, tak ceritanya ya kata gitu. Saya ceritain ya. Cerita apa? Di sana tuh orangnya kecil-kecil badannya kan. Kecil-kecil. Terus matanya ada yang di sebelah kata dia. Tapi aku nggak takut tuh ya, aku nggak wedi katanya. Terus kamu mau ke sana lagi? Enggak mau ke sana saya tuh. Terus apa lagi Mir? Aku di sana tuh nggak pernah mandi loh. Aku nggak pernah mandi. Nah, terus saya bilang, Mir, terus apa Mir? Itu orangnya tuh begitu. Terus itu waktu ini datang lagi dia kayak berontak loh. Datang lagi loh. Cungkreng. Jadi Amir ini separuh, saya lihat ini separuh jiwanya ini masih dikuasai oleh ini teman-teman yang goib ini. Nah, ibunya keluarganya itu juga cuma ngelus dodo. Akhirnya saya bilang begini, Bu, ini kan kita bersyukur aja lah anak sampean ini sudah ketemu, tapi kan harus diproses, dalam pengobatan. Dia ini kalau tahu keluarganya ini ngamuk tuh betul, nggak mau sampai ibunya tuh nangis. Aku kira lo ibumu Mir. Aku ora ibu betul, aku nggak ibu gitu. Ngamuk dia, pokoknya posisinya ngamuk terus. Nah, sampai suatu ketika saya bilang sama ibunya, Bu, biarkan dia ingat sendiri siapa dirinya, saya bilang gitu. Karena kalau dipaksa pun dia nggak bakalan ini, orang dia nggak mau ngakuin itu ibunya. Terus akhirnya keluarga pun legowo, dan alhamdulillah si Amir ini, pokoknya Amir ini kalau ketemu sama orang yang nggak misalnya nggak dikenal itu ngamuk dia teman-teman. Tapi kalau sama saya dia nggak pernah ngamuk. Nah pada akhirnya si Amir ini saya tahu seragam saya nitip sama orang karena saya harus menjalani kehidupan saya, nggak bisa itu. Saya nitip, saya ngomong sama yang ngomong ini, saya bilang kalau misalnya dia sewaktu-waktu ngamuk, sewaktu-waktu itu telepon aja saya, nanti kita video callan. Ya akhirnya selama berjalannya waktu ini alhamdulillah sudah semakin membaik. Dan karena dia masih sangat muda, mungkin ya butuh perjuangan lagi. Karena seseorang yang telah keluar dari alam gaib itu, dia tidak akan bisa segera normal, tuh nggak akan bisa, butuh sebuah proses itu. Akhirnya ya kita tunggu saja nanti, insya Allah kalau ada si Amir ini saya akan pertemukan, akan saya ajak konten nanti biar dia bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya teman-teman. Ya teman-teman, bayangkan saat
Dia bilang 3 hari, padahal di alam nyata sudah berbulan-bulan. Kalian hitung sendiri. Jadi 1 hari di sana itu berapa bulan di alam nyata ya teman-teman. Ini orangnya masih ada, masih hidup. Nanti suatu saat pasti akan ditemukan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Intinya kita jangan pernah takut akan apapun, tapi kita harus takut kepada Allah. Gitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Amir, sehat-sehat untuk keluarganya. Semoga segera berbahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.